malam. Hari ini saya kedatangan owner coffee shop Mokuton Coffee. Namanya Mas Niko. Jadi hari ini kita akan bahas tentang perjalanan bisnisnya Mas Niko. Ya. Kenapa bisa ngambil bisnis gitu Mas? Kenapa berbisnis, nggak kerja? Karena udah jadi mimpi sih, jadi pengusaha atau pembisnis ya. Jadi cuma itu sih alasannya. Alasannya itu. Apa yang membuat Mas Niko tertarik ke dunia bisnis? Kalau tertarik itu kayak seru aja ngeliat pengusaha-pengusaha muda ya, kala-kala itu ngeliatnya seperti itu, kayak lebih santai hidupnya, terus ya waktunya fleksibel juga, jadi kayak bisa enjoy lifetime aja sih. Ternyata aslinya enggak juga. Sama aja kayak Sama kerja Sama ya plus minus lah dengan pekerja kantoran, sama aja sih. sama aja, nggak ada bedanya gitu. Ya bedanya mungkin nanti kita lihat. Oh iya benar, si proses. Boleh diceritain nggak Mas, apa awal mula Mas Niko tertarik ke dalam dunia bisnis? Kalau orang tertarik di dunia bisnisnya itu ngeliat lingkungan sih, lingkungan keluarga dulu, terutama dari bokap. Jadi Bisnis. ngeliat dia di ranah bisnis, jadi kayak seru aja gitu. Dan dididiknya mungkin juga dari situ, dimasukin pelan-pelan, namanya orang tua kan mendidik anaknya, diarahinnya ke sana. Yang Ya, sama. jadi ya udah mendarah daging aja jadinya. sama pembisnis. Tuh. Jadi ya inspirasinya berarti dari Ya bokap. Mas Niko ini udah ngejalanin bisnisnya berapa lama? Menjalani bisnis kalau untuk coffee shop ini kurang Iya. lebih 5 tahun. Cuma kalau start bisnisnya dari zaman SMP, SMA udah mulai tahu bisnis. Oh, Cuma jadi- bisnis kecil-kecilan ya. Oh, Kayak dulu zaman tuh 2009 sampai 2011-12 tuh masih zamannya jersey bola tuh. Yang grade A, grade B gitu-gitulah. Oh, Mas Niko Start jual dari itu. situ, terus loncat lagi ke elektronik, iPhone kala itu. Oh jualin kayak Handphone. HP second gitu. HP baru. Oh gitu. Gitu. Ya udah. Mulai itu terus langsung ke. Jadi, Kenapa bisa mikir ke bikin coffee shop? kalau kopi shop tuh gara-gara suka nongkrong. Awalnya suka nongkrong dari zaman SMP, terus SMA suka nongkrong juga. Nah, terus pas kuliah itu mulai tumbuh banget nih, khususnya di coffee shop yang menggunakan mesin mulai modern lah. Itu udah 2017-an tuh mulai menjamur gitu. Jadi Lagi naik-naiknya tuh. jadi di situ belajar sekalian. Jadi ya udah, awalnya tuh gara-gara suka nongkrong doang, terus tiba-tiba kok interest bikin kopinya. Oh suka buat Tuh, kopinya. jadi sekalian belajar sambil nunggu lulus kuliah juga. Iya. Ya, akhirnya sampai waktu lulus udah ngerti ilmunya ya buka langsung. Suka. Oh berarti itu emang tertarik buat kopinya. Tertarik kopi dan nongkrongnya. Jadi buat. Apakah ada hal menarik ketika menjalankan bisnis? Apa suka dukanya, Mas? In general atau kopi shop atau? Ya semua bisnisnya. Kalau in general menariknya itu ya bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu relasi baru, gitu sih menariknya. Jadi kayak duniamu itu nggak sempit banget. Karena Jadi banyak relasi. Ya banyak relasi, baik banget, jadi nambah temen juga. Iya. Gitu. Kayak kenal. Iya. Karena kan bisnis nggak selalu tentang untung doang kan. Untung juga nggak dalam bentuk materi juga. Kadang relasi pun itu udah sangat untung sekali. Untung. Kayak jadi dekat sama pelanggan. So, Mas Niko nih kenapa bisa bertahan bisnisnya gitu? Kan 5 tahun kan? Kok bisa bertahan gitu? ya, belum bisa bertahan, jadi harus bertahan. Iya harus bertahan. Harus bertahan. Harus Jadi bertahan. semua bisnis pun harus bertahan tuh. Iya sih benar. Kalau kamu punya bisnis juga ya apapun itu ya harus bertahan. Bertahanin ya? Ya harus karena tergantung sih, mau nyobain bisnis tuh kan pasti tiap orang punya
nilainya masing-masing ya, indikator masing-masing lah untuk mengatakan bisnis itu gagal atau berhasil ya. Itu kan tiap orang beda-beda nih. Penting kalau untuk di bisnis tuh konsisten aja. Harus konsisten ya. Kayak tekun gitu. Ya wajib banget. Pendapat Mas Niko tuh dalam bisnis secara general tuh gimana Mas? Bisnis ya, it's good lah, it's good banget lah untuk beberapa orang yang mungkin gak suka diatur lah ya. Oh, nggak Cocok di karena kan dia yang buat gitu. ya di dunia bisnis khususnya. Cuman di situ kan apa ya, seleksinya akan terjadi gitu. Nggak suka diaturnya kamu tuh akan sadar sendiri karena kamu yang mimpin kapalmu sendiri gitu. Jadi kalau apa ya, kayak males-malesan terus kayak suka asal-asalan ya, efeknya akan kamu terima langsung gitu. Jadi nanti akan realize sendiri untuk nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa kayak gini ya, terus ada titik baliknya gitu. Nah, kan tadi kan Mas Niko bilang suka buat kopi sendiri kan. Itu tuh di Mokuton kopi sendirinya produknya apa? Yang buat sendiri. Terus di Moku nih, Iya. Jadi gini. Nah ada namanya istilah scale up lah dalam bisnis ya. Semua lini bisnis tuh pasti ada scale up ya. Karena semua startnya kan nggak langsung besar gitu kan. Dari kecil dulu pelan-pelan apa yang bisa diambil di tag. Nah kalau untuk di Moku ini perjalanan dari startnya itu dari ya kecil lah. Alat-alat yang dipakai cuma yang kelasnya itu rumahan, awalnya seperti itu. Terus aku punya target untuk apa ya, scale up di alat-alatnya, kayak mesinnya segala macam tuh. Nah, terus berjalan, sekiranya alat dan tempat sudah settle, terus aku mikirin scale up apa lagi. Nah, kebetulan produk di Moku tuh aku belajar ilmu roasting itu produksi kopi sendiri lah. Produksi kopi sendiri. Terus Di beberapa contohnya kayak gini. Ini biasa kita jual di medsos kita atau di Tokped. Jadi untuk yang punya coffee shop atau home brewer tuh bisa beli si produk ini. Jadi kayak dia bisa nyeduh di rumah sendiri atau buat coffee shop sendiri, karena di coffee shop pasti dia akan menyediakan biji-biji kopi dari beberapa daerah gitu. Dan nggak harus diproduksi sendiri juga. Bisa ambil dari ini contohnya ini kan aku ambil dari tempat roasting lain gitu. Beli terus kita jual lagi di sini. Gitu. Iya, jadi skala apa ini bentuk skala dari Moku nih, kayak punya produk-produk sendiri gitu loh. Karena ilmunya cukup panjang dan cukup malu sekali untuk kalau les kebetulan. Sama ada merchandise. Iya itu. Ini baju Moku ini. Ini buat sendiri? Ya, ini desain sendiri juga. Tuh. Bagus sih. Ini edisi tahun 4 kayaknya. Tahun 4 Moku. Tuh. Pakai nggak? Enggak. Jadi itu salah satu scale up-nya lah, jadi kayak semua ini tuh bisa iya benar. Nah, ada beberapa target lain, cuman pribadi sih aku kayak direhat dulu untuk di coffee shop ya, karena udah berjalan dengan sesuai rencana. Tuh, kita Maksudnya direhat gimana? Direhat maksudnya tuh kayak yaudah seberjalannya aja. Nggak belum dilakuin lagi untuk kayak yaudah itu aja dulu gitu, dijalanin kayak biasa. Yep. Terima kasih Mas Niko atas cerita bisnisnya. Semoga terinspiratif buat teman-teman yang nonton talk show ini. Ya, terima kasih. Maaf Mas Niko mengganggu waktunya.